Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 atau pada tanggal 29 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 32 ayat 10 sampai 13 yang berkata demikian saudaraku. Maka menyalalah murka Yahweh pada hari itu dan dia bersumpah dengan berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang keluar dari Mesir dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan kepada Yakub, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku kecuali Kaleb anak Yefun dan orang Kenis itu dan Yosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikuti Elohim Yahweh. Dan murka Yahweh telah menyala terhadap orang Israel, dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Bapa Yahweh. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan adalah perikopnya tentang suku-suku di timur Yordan, saudaraku. Saudaraku, selama 40 tahun sudah berjalan bangsa Israel ini, saudaraku, dan di tahun ke-40 ini, setelah mereka di tahun ke-40 ini mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan akan masuk ke wilayah tanah Kanaan, tanah yang Bapa Yahweh janjikan kepada leluhur mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini, saudaraku. Tanah yang dipenuhi dengan berlimpah susu dan madu ini, saudaraku. Namun pada saat di penghujung-penghujung untuk mendapatkan keberhasilan ini, saudaraku, terjadi peristiwa ini, saudaraku. Namun sebelumnya, saudaraku, peristiwa yang juga baru saja terjadi oleh bangsa Israel ini dalam kemenangan yang dahsyat, dalam mereka menang terhadap perang kepada suku Median, saudaraku. Bangsa Median yang terdiri dari 5 kerajaan ini dengan kemenangan yang spektakuler, saudaraku. Mereka menang satu pun daripada pasukan Israel, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang korban, saudaraku. Itulah menyatakan pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh yang sempurna terhadap bangsa pilihannya, terhadap orang-orang yang menjadi pilihannya Bapa Yahweh, saudaraku. Dan mereka membagi-bagikan seluruh jarahannya yang begitu banyak, saudaraku. Namun tiba saat akan mau melintasi sungai Yordan, ada 2 suku di wilayah timur daripada sungai Yordan, yaitu suku Ruben dan Dani Ruben serta pada Bani Gad ini, saudaraku. Kedua suku ini mengadakan request ataupun permintaan seperti itu, saudara, karena dia melihat di wilayah timur Yordan ini tempatnya sangat baik, saudaraku. Sehingga mereka menyarankan kepada Musa agar mereka tidak melintasi sungai Yordan dan tidak masuk ke tanah Kanaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Bilangan 32 ayat 5 yang berkata demikian, saudaraku. Dan mereka berkata, jika kami mendapat kemurahan di matamu, biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai harta miliknya. Biarlah engkau tidak membawa kami menyeberangi Yordan. Saudaraku, ada kata-kata dan mereka, jika kami mendapatkan kemurahan di matamu, saudaraku. Saudaraku, ini yang sering sekali menjadi renungan bagi kita. Ya, kelihatannya sesuatu hal yang rohanian, saudara, rohani, kemurahan Tuhan kita minta. Namun kita tahu bahwa itu bertentangan dengan hukum perintah Bapa Yahweh. Bapa yang memerintahkan engkau harus menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Walaupun di sana orang yang penghuninya besar-besar dan raksasa, namun oleh pernyataan 2 pengintai yaitu Yefun dan juga Kaleb ini, saudaraku, maka
mereka kuat, saudaraku, untuk masuk ke tanah Kanaan ini. Karena Kaleb dan Yosua ini mengatakan, walaupun mereka besar-besar, namun mereka tetap bisa kita kalahkan selama kita tetap setia kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, di penghujung untuk mendapatkan suatu berkat yang luar biasa ini terjadi peristiwa ini, saudaraku. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, saudaraku, tantangan itu tetap memang masih terjadi. Sama seperti bangsa Israel saat di penghujung mereka akan memasuki suatu daerah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka oleh Bapa Yahweh. Tetap masih terjadi kondisi seperti ini. Padahal mereka sudah dalam perlindungan. Ada hal yang nyata yang mereka alami, kemenangan dalam peperangan terhadap bangsa Midian ini, saudaraku. Namun tetap dua suku ini menyatakan request seperti itu, saudaraku. Saudaraku, yang menjadi renungan hal ini adalah di mata Bapa Yahweh, firman Bapa Yahweh itu ya dan amin. Kita tidak boleh tawar-tawar, saudaraku. Bapa Yahweh perintahkan harus masuk ke tanah Kanaan, namun tidak, maka murka Bapa Yahweh terjadi, saudaraku, dan mereka semua dihanguskan, dan generasi yang berangkat dari Mesir selama perjalanan 40 tahun tidak masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua, saudaraku, dan generasi-generasi yang baru. Ini menjadi renungan bagi kita. Ini, saudaraku, kita masih diberi kesempatan. Jangan kita tawar-tawar lagi tentang firman Bapa Yahweh, saudaraku, karena itu adalah perintah dan ketetapan. Bila memang perintah Bapa Yahweh, ayo kita sama-sama berjuang. Kita kembalikan konsep berpikir kita di Tesub akan dikembalikan untuk kita berjuang untuk taat akan firman. Jangan kita membuat suatu alasan-alasan, saudaraku, yang artinya alasan-alasan yang bertentangan dengan firman. Firman baru saja kita dengar semuanya tidak layak di hadapan Bapa Yahweh. Memang perintah Bapa Yahweh itu yang harus kita lakukan. Jangan kita membijaksanai perintah-perintah tersebut. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman Bapa Yahweh. Janji firman katakan kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.